Bayangkan, bekerja bertahun-tahun sebagai pembantu di rumah mewah dengan majikan yang galak dan selalu merendahkanmu. Tapi siapa sangka, di balik amarah dan dinginnya perlakuan, tersembunyi rahasia besar yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Kisah nyata ini penuh air mata, penyesalan, dan kuasa takdir. Saksikan sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol like sebagai doa agar kisah ini jadi pelajaran bagi kita semua, serta semoga Allah senantiasa melindungi keluarga kita. Siang itu panas menyengat ketika Alia turun dari bus antar kota yang membawanya dari kampung kecil di tepi sawah ke Hiruk-Pikuk Jakarta. Tubuhnya yang kurus terlihat letih setelah menempuh perjalanan lebih dari 8 jam. Tangan kanannya menggenggam erat tas lusuh peninggalan almarhum ibunya, sementara tangan kirinya menggenggam alamat sebuah rumah mewah yang diberikan oleh Buati, tetangga kampungnya yang dulu pernah menjadi pembantu rumah tangga. Hanya itu satu-satunya pegangan yang dimiliki Alia, sebuah alamat dan secerca harapan untuk bisa mengubah hidupnya. Langkah Alia terasa ragu ketika mendekati gerbang besar berwarna hitam dengan ukiran emas yang megah. Rumah itu berdiri anggun di kawasan elit Jakarta Selatan, dikelilingi taman rapi dan dinding tinggi menjulang. Alia menelan ludah. Dadanya bergemuruh antara kagum dan takut. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang tersasar ke istana raksasa. Di kepalanya terngiang pesan almarhum ibunya. Alia, kalau nanti kamu besar, jadilah anak yang sabar. Jangan mudah menyerah. Allah selalu bersama orang yang berusaha. Pesan itu menjadi kekuatan terakhirnya. Alia melangkah mendekat, mengatur napas, dan menekan bel pintu. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya berseragam rapi membuka pintu pagar. Dari gaya bicara dan sikapnya, Alia tahu bahwa wanita ini seorang pembantu senior di rumah tersebut. "Cari siapa, Dek?" tanyanya dengan nada datar. "Saya, Alia. Saya mau melamar kerja. Katanya di sini butuh pembantu, Bu." Jawab Alia dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Wanita itu mengangguk tanpa banyak bicara, lalu mempersilakan Alia masuk. Begitu melangkah ke halaman rumah, napas Alia tercekat. Halaman luas itu dipenuhi bunga anggrek dan bonsai mahal. Udara harum samar dari kolam ikan koi yang jernih menenangkan, namun justru membuat Alia semakin merasa kecil. Tak lama, Bu Ratna, sang pemilik rumah sekaligus calon majikan, muncul. Wanita itu tampak anggun dengan gaun satin berwarna krem. Rambutnya tersanggul rapi, dan wangi parfumnya mahal. Namun, wajahnya terlihat dingin. Tatapannya tajam seolah mampu menembus siapa saja yang berdiri di depannya. "Kamu Alia?" tanyanya. Nada suaranya tegas dan tanpa basa-basi. "Iya, Bu," jawab Alia cepat, menundukkan kepala. "Kamu umur berapa?" 19, Bu. "Orang tua masih ada?" Alia terdiam sejenak. Ada getir yang menyesak di dadanya saat ia menggeleng pelan. "Ibu saya meninggal, Bu. Ayah saya sudah lama pergi. Saya nggak tahu keberadaannya." Bu Ratna menatap Alia tajam. Ekspresinya sulit ditebak. Namun, bukannya menunjukkan empati, wanita itu justru mendengus pelan. "Hidup susah jangan bikin kamu lemah. Ya, di sini kerja harus cekatan. Jangan cengeng. Kalau kamu manja, lebih baik pulang sekarang juga." Kata-kata itu menampar hati Alia. Tenggorokannya tercekat, namun ia memberanikan diri menjawab pelan. "Saya siap kerja keras, Bu. Saya akan belajar." Sejenak suasana menjadi hening. Bu Ratna memandang Alia dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti menilai apakah gadis desa polos ini pantas berada di rumah sebesar itu. Akhirnya, Bu Ratna mengangguk pelan. "Baik. Mulai hari ini kamu kerja di sini. Gajimu standar. Tapi jangan buat kesalahan." Malam itu, Alia tidur di kamar kecil di belakang dapur. Kamarnya sempit. Hanya ada satu kasur tipis, lemari tua, dan satu lampu redup yang menggantung di langit-langit. Ia duduk di tepi kasur, menatap langit-langit putih kusam sambil memeluk tas lusuhnya. Di dalam tas itu tersimpan foto dirinya bersama almarhum ibunya. Satu-satunya kenangan berharga yang membuatnya merasa tidak sendirian.
Air mata Alia menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut tidak mampu memenuhi ekspektasi majikannya. Takut dimarahi. Takut gagal. Namun, di balik semua itu, ada tekad yang kuat di dalam dadanya. Alia harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Kalau mau hidupmu berubah, jangan menyerah. Allah pasti punya rencana. Beberapa hari pertama terasa berat. Alia harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan, membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, hingga menyetrika pakaian keluarga Bu Ratna yang jumlahnya tak terhitung. Setiap kesalahan sekecil apapun tak pernah luput dari teguran Bu Ratna. Suaranya tajam, ucapannya sering menusuk hati. Namun, di balik semua kelelahan itu, Alia menemukan kekuatan baru. Setiap kali tangannya lelah memeras kain basah atau punggungnya terasa pegal karena menyapu halaman luas, ia selalu mengingat doa almarhum ibunya dan keyakinannya pada takdir Allah. Ada satu sore yang tak pernah dilupakan Alia. Saat sedang menyapu ruang tamu besar dengan lampu kristal menggantung di langit-langitnya, ia memperhatikan sebuah foto keluarga besar Bu Ratna yang terpajang di dinding. Entah kenapa, matanya terpaku pada seorang bayi mungil dalam foto itu. Bayi itu memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit di bahu kirinya. Sama persis seperti tanda lahir yang Alia miliki sejak kecil. Hatinya bergetar. Ada rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Namun, ia buru-buru menggelengkan kepala, menepis pikiran yang tak masuk akal. Baginya, Bu Ratna adalah majikan yang keras dan dingin. Tidak mungkin ada hubungan lain di antara mereka. Alia menarik napas panjang, memaksakan senyum kecil, lalu kembali menyapu lantai mengilap itu. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa lirih, memohon kekuatan agar bisa menjalani hari-harinya. Ia tak tahu bahwa setiap langkah kecilnya di rumah itu perlahan-lahan akan menyingkap rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu sunyi ketika Alia duduk di tepi ranjang kecilnya. Lampu redup di kamar sempit itu hanya memberi cahaya samar, cukup untuk membuat bayangannya terlihat di dinding. Pikirannya tak tenang sejak siang tadi. Wajah bayi mungil dalam foto keluarga di ruang tamu rumah Bu Ratna terus menari-nari di kepalanya. Bayi dengan tanda lahir berbentuk bulan sabit di bahu kiri, sama persis seperti tanda lahir yang Alia miliki sejak lahir. Alia meraba bahunya perlahan, seolah ingin memastikan kalau tanda itu memang nyata. Hatinya berdegup kencang. Mustahil, bisiknya pelan. Itu cuma kebetulan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran menelannya bulat-bulat. Seolah ada sesuatu yang selama ini terkunci rapat, menunggu untuk diungkap. Keesokan paginya, Alia bekerja seperti biasa. Namun, setiap kali ia melewati ruang tamu, matanya selalu melirik foto itu. Ada rasa aneh yang membuat dadanya sesak, campuran antara takut dan penasaran. Tapi ia tahu, ia tak bisa sembarangan bertanya. Bu Ratna terkenal keras, dan ia tak mau memancing amarah majikannya. Siang itu, ketika semua penghuni rumah pergi menghadiri acara keluarga, Alia memberanikan diri masuk ruang tamu. Kakinya melangkah pelan, hampir tak terdengar di lantai marmer yang dingin. Jantungnya berdegup kencang saat ia berdiri tepat di depan foto besar itu. Jemarinya yang kurus menyentuh bingkai kayu berukir emas, mengikuti garis wajah bayi mungil yang tersenyum manis dalam pelukan seorang wanita muda, yang tak lain adalah Bu Ratna saat masih belia. Alia menelan ludah. Perasaannya campur aduk. Kalau ini beneran, apa artinya? Gumamnya lirih. Di pojok bingkai, Alia melihat tulisan kecil dengan tinta pudar. Untuk Ratna dan adiknya, kenangan keluarga kecil kami. Seketika tubuh Alia terasa lemas. Kata, adiknya, menggantung di benaknya. Adiknya? Bisiknya lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba mengingat masa kecilnya. Sayangnya, ingatannya kabur. Yang Alia tahu, sejak kecil ia hanya hidup bersama ibunya di kampung. Ibunya tak pernah bercerita tentang keluarganya, apalagi tentang kemungkinan Alia punya saudara. Sore itu, Alia kembali ke kamarnya dengan hati tak menentu. Ia menatap foto ibunya yang sudah kusam di dalam dompetnya. Wajah lembut almarhumah itu seolah menyimpan banyak rahasia yang tak pernah terucap.
Alia menggenggam foto itu erat-erat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bu, kenapa ibu nggak pernah cerita apa-apa sama Alia? Bisiknya penuh perih. Kenapa Alia ngerasa kayak orang asing di sini? Tapi, kenapa juga Alia ngerasa kayak punya ikatan sama foto itu? Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri bertanya pada Mbak Surti, pembantu senior yang sudah lama bekerja di rumah itu. Saat mereka berdua sedang mencuci piring di dapur, Alia membuka percakapan dengan hati-hati. Mbak, boleh tanya sesuatu nggak? Suara Alia bergetar. Mbak Surti melirik sekilas, lalu mengangguk sambil terus menggosok piring. Apa, Li? Itu, Mbak, foto keluarga besar di ruang tamu. Bayi yang ada di foto itu siapa? Ya. Pertanyaan itu membuat Mbak Surti terhenti sejenak. Ia menoleh pada Alia dengan ekspresi sedikit terkejut, lalu melirik ke arah pintu dapur memastikan tak ada yang mendengar. Itu, foto lama, Li. Bayi itu, adiknya Bu Ratna. Jawab Mbak Surti pelan, nadanya seperti menyembunyikan sesuatu. Adiknya. Alia membelalakan mata. Tapi kenapa nggak pernah ada adiknya di sini? Mbak Surti menunduk. Suaranya makin lirih. Aku dengar dari pembantu-pembantu lama. Katanya waktu kecil dulu, adiknya Bu Ratna hilang waktu kebakaran rumah sakit. Katanya bayi itu nggak pernah ditemukan lagi. Darah Alia seolah berhenti mengalir. Kebakaran rumah sakit. Bayi hilang. Semua potongan cerita itu membuat napasnya tercekat. Tiba-tiba, tanda lahir di bahunya terasa berdenyut, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, suara Bu Ratna terdengar memanggil dari lantai atas. Surti! Alia! Cepat ke sini sekarang juga. Alia dan Mbak Surti saling pandang, lalu buru-buru berlari menaiki tangga. Bu Ratna berdiri di depan kamar tidur utamanya dengan wajah masam. Kalian ini kerja atau ngobrol? Kalau nggak becus, keluar aja. Bentaknya tajam. Alia menunduk, menahan rasa sesak di dadanya. Rasanya ingin sekali menatap mata Bu Ratna dan bertanya langsung, apakah aku ini siapa sebenarnya? Tapi lidahnya keluh, bibirnya terkunci rapat. Malam itu, Alia kembali memeluk foto ibunya di kamar. Bulir-bulir air mata jatuh tanpa suara. Kalau benar aku punya kakak, kenapa Allah ngebawa aku ke rumah ini? Apa ini kebetulan? Atau memang takdir? Bisiknya lirih. Di luar kamar, langit Jakarta gelap tanpa bintang. Angin malam bertiup pelan, seperti membisikkan rahasia yang belum siap diungkap. Alia tak tahu, apa yang ia lihat di foto itu hanyalah pintu kecil menuju kenyataan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, mentari belum tinggi ketika Alia sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga Bu Ratna. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Semalam, ia kembali memikirkan foto keluarga itu, tanda lahir, dan cerita tentang bayi yang hilang. Semua itu terus menari di kepalanya tanpa henti. Namun, Alia berusaha menguburnya dalam-dalam. Ia tak mau pikirannya mengganggu pekerjaannya. Sambil memotong sayuran, Alia menghela napas panjang. Alia harus kuat. Jangan sampai kebingunganmu bikin kamu ceroboh. Gumamnya lirih. Tapi seolah takdir justru mempermainkannya. Pagi itu menjadi awal dari ketegangan yang lebih besar. Ketika ia menghidangkan teh hangat di meja makan, Bu Ratna masuk dengan wajah muram. Rambutnya disanggul rapi. Gaun satinnya berwarna biru muda memantulkan cahaya dari lampu kristal di ruang makan. Tatapannya tajam menelusuri meja yang sudah Alia atur rapi. Apa ini? Suara Bu Ratna meninggi. Alia terperanjat. Pandangannya mencari apa yang salah. Maaf, Bu, ada yang kurang, ya? Tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Gelas teh ini, kenapa di sini? Bukannya sudah aku bilang, letakkan di sisi kanan, bukan kiri. Bentakan Bu Ratna menggema di ruangan besar itu, membuat Alia kaget dan menunduk dalam. Maaf, Bu, saya salah. Alia berusaha menjelaskan, tapi Bu Ratna sudah mengibaskan tangan dengan kesal. Jangan pakai alasan. Aku nggak mau pembantu ceroboh di rumah ini. Kalau kamu mau kerja di sini, ikuti aturanku.
Kalau nggak sanggup, angkat kakimu sekarang juga. Kata-kata itu menusuk hati Alia lebih dalam dari yang bisa ia tunjukkan. Ia menggigit bibir, menahan air mata agar tak jatuh di depan Bu Ratna. Perasaannya campur aduk, marah, sakit, dan kecewa pada dirinya sendiri. Namun, Alia hanya bisa menunduk dan berbisik lirih. Maaf, Bu, saya akan lebih hati-hati. Bu Ratna mendengus, lalu meninggalkan ruang makan dengan langkah cepat. Sepeninggalnya, Alia berdiri terpaku. Tangannya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena ada perasaan aneh yang terus menghantui setiap interaksinya dengan Bu Ratna. Seolah ada ikatan tak terlihat yang membuatnya merasakan sakit lebih dalam setiap kali Bu Ratna memarahinya. Mbak Surti, yang sedari tadi berdiri di sudut dapur, menghampiri Alia dengan tatapan penuh iba. Sabar, Li. Memang begitu orangnya Bu Ratna. Sudah dari dulu sifatnya keras. Kamu jangan dimasukin ke hati. Alia mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa getir. Iya, Mbak. Alia ngerti. Cuma, rasanya sakit, Mbak. Kayak. Tiap kata Bu Ratna itu langsung nembus ke dada. Mbak Surti menepuk pelan bahunya. Ya sudah, yang penting kamu kerja sesuai aturan. Lama-lama juga Bu Ratna bakal terbiasa sama kamu. Namun, ucapan itu tak membuat hati Alia tenang. Setiap kali berhadapan dengan Bu Ratna, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Campuran takut, marah, dan entah apa itu. Hari-hari berikutnya, ketegangan antara Alia dan Bu Ratna semakin terasa. Setiap kesalahan sekecil apapun selalu jadi bahan bentakan. Pernah suatu kali, Alia menumpahkan sedikit kuah sup di meja makan. Bu Ratna memarahi Alia habis-habisan di depan para tamu keluarga. Kamu ini kerja pakai mata atau enggak, sih? Suara Bu Ratna menggema. Dasar enggak becus. Kalau begini terus, aku bakal cari pembantu lain. Alia menggenggam kain lap erat-erat. Kukunya hampir menembus kulit. Air matanya sudah di pelupuk mata. Tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tahu, menunjukkan kelemahan hanya akan membuat Bu Ratna semakin benci padanya. Malamnya, Alia kembali menangis diam-diam di kamarnya. Bahunya terguncang, memeluk foto ibunya erat-erat. Bu, Alia capek. Bisiknya pelan. Tapi Alia nggak boleh nyerah. Allah pasti punya maksud kenapa Alia ada di sini. Namun, yang membuat hatinya semakin rumit adalah tatapan Pak Arman, suami Bu Ratna, yang belakangan sering memandangnya dengan cara berbeda. Bukan tatapan seorang majikan pada pembantunya, melainkan seperti seseorang yang sedang berusaha mengenali sesuatu. Ada kebingungan, ada pertanyaan, dan ada seolah-olah Pak Arman sedang menahan sesuatu. Pernah satu sore, ketika Alia sedang menyapu teras, Pak Arman mendekatinya perlahan. Alia, panggilnya lembut. Alia terkejut, buru-buru menunduk. Iya, Pak. Pak Arman menatapnya beberapa detik, seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menghela napas. Kamu, sehat-sehat saja di sini, kan? Alia mengangguk pelan. Iya, Pak. Alia baik-baik saja. Pak Arman tersenyum tipis, lalu berlalu begitu saja. Tapi hati Alia berdebar tak karuan. Ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Malam itu, Alia kembali menatap foto keluarga di ruang tamu dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Tentang foto bayi, tentang tanda lahir, tentang sikap Bu Ratna, bahkan tentang tatapan Pak Arman. Namun, satu hal yang Alia yakini, apapun rahasia yang tersembunyi di balik keluarga ini, cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Dan entah kenapa, ia merasa dirinya berada tepat di pusat pusaran itu. Alia menarik napas panjang, menatap ke langit-langit kamarnya yang redup. Allah, bisiknya lirih. Kalau memang ada rencana MU di sini, beri Alia kekuatan. Jangan biarkan Alia goyah. Di luar sana, angin malam bertiup lembut. Namun, bagi Alia, badai besar mulai terasa mendekat. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya.
Alia sibuk mondar-mandir di dapur, menyiapkan hidangan untuk acara arisan keluarga besar Bu Ratna yang akan digelar siang nanti. Tangannya lincah memotong sayuran, sementara keringat menetes di pelipisnya. Ia bekerja lebih cepat dari biasanya, berusaha memastikan segalanya sempurna agar tak memancing kemarahan majikannya. Namun, di ruang tamu, suasana justru menegang. Bu Ratna terlihat mondar-mandir dengan wajah pucat, mengenakan kebaya hijau zamrud yang mewah, tapi keringat membasahi pelipisnya. Beberapa kali ia memegangi dadanya, menarik napas pendek-pendek, tapi tak seorang pun berani menegur. Alia yang kebetulan lewat sempat melirik sekilas, namun memilih diam. Ia tahu betul sifat Bu Ratna, keras, tegas, dan tak suka dianggap lemah. Ketika tamu-tamu mulai berdatangan, rumah itu dipenuhi tawa, suara musik, dan aroma masakan yang menggoda. Alia mondar-mandir membawa nampan berisi minuman dan makanan, sementara matanya sesekali memandangi Bu Ratna dari kejauhan. Entah kenapa, ada perasaan tak nyaman di hatinya. Hingga akhirnya, kejadian itu terjadi begitu cepat. Saat sedang berbicara di depan para tamu, Bu Ratna tiba-tiba memegang dadanya erat-erat, wajahnya memucat, lalu tubuhnya ambruk ke lantai marmer yang dingin. "Bu Ratna!" teriak beberapa tamu serentak. Suasana yang semula riuh langsung berubah panik. Semua orang berdiri, sebagian mencoba mendekat, sebagian lain hanya bisa terkejut. Alia yang berada di pojok ruangan spontan meletakkan nampan di tangga dan berlari ke arah Bu Ratna. "Bu! Bu! Bangun! Bu!" Alia berlutut di sampingnya, mengguncang tubuh majikannya yang lemah. Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Pak Arman yang juga panik segera menghampiri. "Cepat, bawa dia ke rumah sakit sekarang juga." Perintahnya tegas. Tanpa pikir panjang, Alia bersama beberapa orang tamu membantu mengangkat tubuh Bu Ratna ke mobil. Nafas Bu Ratna tersengal, matanya terpejam, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Alia menggenggam tangan Bu Ratna erat-erat, berdoa lirih. "Ya Allah, tolong selamatkan Bu Ratna. Tolong jangan ambil dia sekarang," bisiknya berulang-ulang. Sesampainya di rumah sakit, para perawat segera bergegas membawa Bu Ratna ke ruang gawat darurat. Pintu ruang itu tertutup rapat, meninggalkan Alia, Pak Arman, dan beberapa anggota keluarga menunggu di luar dengan wajah cemas. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik yang berlalu membuat dada Alia semakin sesak. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Kami butuh transfusi darah segera." Kondisi Bu Ratna drop, dan darah yang cocok sulit didapat karena golongan darahnya sangat langka. APRH. Pak Arman terkejut. "Cari di bank darah." "Dok, apa saja, cepat." "Kami sudah cek, stoknya habis," jawab dokter sambil geleng kepala. "Kalau dalam 1 jam ini tidak ada pendonor, nyawanya terancam." Alia yang mendengarkan percakapan itu langsung merasa tubuhnya gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju. "Dok, golongan darah saya APRH. Sama seperti itu. Saya siap donor," ucapnya lirih tapi tegas. Semua orang menoleh padanya. Pak Arman tampak terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang baru didengar. "Kamu yakin, Li?" tanyanya memastikan. Alia mengangguk mantap. "Iya, Pak. Tolong, selamatkan Bu Ratna." Dokter segera membawa Alia ke ruang pemeriksaan untuk memastikan kecocokan darah. Di sana, perawat mengambil sampel darah kecil dari ujung jarinya. Saat hasilnya keluar, dokter menatap Alia dengan wajah takjub. "Cocok sempurna. Golongan darahmu persis sama." Hati Alia berdegup kencang. Rasanya campur aduk, lega karena bisa menolong, tapi ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Dokter sempat menatapnya lama, seolah ada sesuatu yang melintas di benaknya. Namun ia memilih diam dan langsung mempersiapkan prosedur transfusi. Selama proses transfusi, Alia berbaring di ranjang dengan jarum kecil menempel di lengannya. Matanya sesekali melirik ke arah ruang ICU tempat Bu Ratna dirawat. Meskipun wanita itu selama ini sering memarahinya, Alia tetap merasa ingin menolongnya dengan sepenuh hati.
Ada sesuatu dalam dirinya yang seolah tak rela melihat Bu Ratna menderita. Pak Arman mendekat, berdiri di sisi ranjang Alia. Tatapannya penuh kegelisahan, tapi juga ada sesuatu yang samar, seolah sedang berusaha mengingat sesuatu. Alia, suaranya pelan. Kamu, sudah lama tahu golongan darahmu langka? Alia menggeleng lemah. Baru tahu sekarang, Pak. Selama ini nggak pernah cek. Pak Arman menatap Alia lama, lalu tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Kamu, baik sekali, Li. Terima kasih sudah mau menolong. Alia hanya menjawab dengan senyuman kecil, meski hatinya bergetar. Ada rasa haru aneh saat mendengar kata-kata itu. Setelah transfusi selesai, kondisi Bu Ratna perlahan stabil. Namun, sebelum dokter kembali ke ruangannya, ia sempat menatap Alia dengan ekspresi penuh tanya. Jarang sekali ada dua orang dengan golongan darah ABRH di keluarga yang sama. Gumamnya lirih, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Alia menoleh cepat. Wajahnya memucat. Kalimat dokter itu membuat hatinya kembali diliputi rasa bingung. Tiba-tiba, potongan ingatan tentang tanda lahir bayi dalam foto kembali muncul di kepalanya, menyatu dengan kenyataan golongan darah langka yang sama persis. Namun, Alia tak ingin membiarkan pikirannya melayang jauh. Malam itu, ia duduk di kursi tunggu rumah sakit dengan mata yang sayu. Hanya doa yang ia bisikan dalam hati, berharap Allah memberi keselamatan untuk Bu Ratna. Yang Alia tak tahu, hari ini adalah awal dari serangkaian jawaban besar yang perlahan akan menyeruak ke permukaan. Dan tanpa ia sadari, rahasia masa lalu semakin mendekat, siap mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, rumah sakit masih dipenuhi aroma antiseptik dan udara dingin yang menusuk. Di kursi tunggu depan ruang ICU, Alia duduk dengan wajah pucat dan mata sembab. Tubuhnya terasa lemas setelah mendonorkan darah, tapi hatinya lebih lelah menanggung pertanyaan yang menumpuk di kepala. Di dalam ruang ICU, Bu Ratna masih terbaring lemah dengan selang infus menempel di lengannya. Napasnya perlahan mulai stabil. Namun bayang-bayang kejadian tadi siang belum hilang dari pikiran Alia. Ia masih bisa merasakan degup jantungnya sendiri saat dokter tadi mengatakan kalimat itu. Kalimat yang terus bergema di kepalanya. Jarang sekali ada dua orang dengan golongan darah ABRH, bahkan di keluarga yang sama. Alia menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menenangkan napasnya. Kata-kata itu seolah menusuk lebih dalam daripada jarum donor yang barusan menembus kulitnya. Kenapa harus sama? Kenapa harus persis sama? Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Arman duduk di sampingnya, menatap ke lantai dengan ekspresi muram. Sesekali, ia melirik Alia seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya selalu tertahan. Tatapannya penuh tanda tanya, sama seperti yang Alia rasakan. Alia. Akhirnya ia bersuara, suaranya serak dan pelan. Alia menoleh perlahan. Iya, Pak. Kamu, yakin gak ada keluargamu yang, mungkin, punya hubungan dengan keluarga Bu Ratna? Tanya Pak Arman hati-hati, seperti sedang menginjak tanah rapuh. Pertanyaan itu membuat Alia membeku. Dahinya berkerut, bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Saya nggak tahu, Pak. Jawabnya akhirnya dengan suara pelan. Sejak kecil saya cuma hidup sama ibu. Ibu nggak pernah cerita apa-apa soal keluarga. Pak Arman menatap Alia lama, seolah mencari jawaban tersembunyi di balik matanya. Namun, ia akhirnya hanya mengangguk kecil, seolah menahan sesuatu yang lebih besar. Hening kembali menyelimuti ruang tunggu. Detak jarum jam terdengar jelas, memecah keheningan malam itu. Alia menunduk, memeluk tas lusuhnya erat-erat, seperti sedang mencari perlindungan dari semua tanda tanya yang terus menghantuinya. Beberapa saat kemudian, dokter yang menangani Bu Ratna keluar dari ruang ICU. Wajahnya serius, namun nada suaranya tenang. Kondisi Bu Ratna sudah stabil, tapi dia masih harus istirahat total. Untung darahnya cocok dan transfusi cepat dilakukan. Pak Arman berdiri cepat, mengangguk penuh lega. Terima kasih, Dok. Namun, sebelum dokter berbalik, matanya kembali menatap Alia. Kali ini lebih tajam dan penuh rasa ingin tahu. Nona, saya boleh tahu, golongan darahmu ABRH,
Ya? Tanyanya. Alia mengangguk ragu. Iya, dok. Dokter menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Golongan darah itu langka sekali. Dalam pengalaman saya, hampir mustahil menemukan dua orang dengan golongan darah sama persis, kecuali mereka punya hubungan darah dekat. Jantung Alia seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di tengah malam. Pandangannya buram, telinganya berdenging, dan ia merasa dunia di sekitarnya seolah berhenti bergerak. Tapi, Alia tak sanggup melanjutkan. Bibirnya bergetar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dokter menatapnya sebentar, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih besar, tapi akhirnya hanya menepuk bahunya pelan. Istirahatlah. Besok mungkin kamu butuh bicara dengan keluarga. Setelah dokter pergi, Alia hanya duduk mematung. Kepalanya penuh pertanyaan yang tak berjawab. Ingatan tentang foto bayi dengan tanda lahir bulan sabit kembali menyeruak ke permukaan. Bayi itu, bayi dalam pelukan Bu Ratna saat masih muda. Bayi dengan tanda lahir sama persis seperti dirinya. Kenapa? Semuanya selalu kembali ke sana. Bisiknya, matanya mulai basah. Dalam kepalanya, potongan-potongan kecil masa lalu yang kabur seolah saling bertabrakan. Wajah almarhum ibunya terlintas. Senyumnya yang lembut, tatapannya yang penuh rahasia. Alia ingat pernah bertanya tentang ayahnya saat kecil. Tapi ibunya selalu menghindar, menjawab dengan senyum pahit. Gak usah dipikirin, nak. Yang penting kita punya satu sama lain. Malam itu, Alia berjalan pelan menuju kamar rawat inap yang disediakan rumah sakit untuk keluarga pasien. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya justru semakin bergejolak. Ia berbaring di ranjang tipis dengan mata menatap langit-langit putih pucat. Kalau benar ada sesuatu di masa lalu, kenapa ibu nggak pernah cerita? Kenapa Bu Ratna selalu kelihatan benci sama aku? Dan, kenapa aku ngerasa ada ikatan aneh sama dia? Gumamnya lirih. Namun, di tengah pusaran kebingungan itu, satu hal yang Alia yakini, ini bukan kebetulan. Terlalu banyak tanda yang mengarah pada satu hal yang sama. Tanda lahir, golongan darah, dan tatapan penuh pertanyaan dari semua orang. Dengan napas berat, Alia memejamkan mata, berusaha menenangkan hatinya. Allah, bisiknya lirih. Kalau ini memang jalan MU, tolong beri Alia kekuatan. Alia siap, apapun yang akan terungkap. Di luar kamar, lorong rumah sakit terasa sunyi, hanya sesekali terdengar suara langkah perawat yang terburu-buru. Namun, di dalam hati Alia, badai baru saja mulai. Malam itu, rumah sakit terasa sunyi. Lorong panjang dengan dinding putih pucat hanya diterangi cahaya lampu neon yang temaram. Suara langkah perawat terdengar sesekali, samar dan terburu-buru. Alia duduk sendiri di kursi panjang depan ruang perawatan Bu Ratna. Kepalanya menunduk, jemarinya saling menggenggam erat, sementara pikirannya berkecamuk tanpa henti. Bayangan tentang golongan darah yang sama, ucapan dokter tadi, dan foto bayi dengan tanda lahir bulan sabit seolah terus menghantuinya. Semakin ia mencoba menepisnya, semakin kuat rasa itu menjerat. Ada sesuatu di masa lalu yang tertutup rapat, dan hatinya yakin rahasia itu ada di sekitar sini. Beberapa menit kemudian, seorang perawat muda keluar dari ruang penyimpanan arsip. Alia melirik sekilas dan tiba-tiba ide gila muncul di kepalanya. Kalau memang kecurigaannya benar, maka jawabannya mungkin tersembunyi di dokumen lama rumah sakit ini. Ia butuh keberanian lebih untuk melangkah, tapi rasa penasaran telah mengalahkan segalanya. Dengan langkah hati-hati, Alia mengikuti perawat itu dari kejauhan. Hingga akhirnya, ketika perawat meninggalkan ruang arsip, Alia memberanikan diri masuk. Pintu kayu tua itu sedikit berderit saat didorong, membuat jantungnya berdegup kencang. Ruangan itu dipenuhi rak-rak tinggi berisi map dan dokumen pasien dari puluhan tahun lalu. Aroma kertas tua dan debu memenuhi udara. Alia melangkah perlahan. Matanya menyapu tulisan-tulisan kecil di tepi map. Jemarinya bergetar ketika menemukan rak dengan label 1998. Tahun di mana, menurut cerita Mbak Surti, adik Bu Ratna hilang saat kebakaran rumah sakit. Hatinya berdegup kencang ketika ia menarik satu map yang bertuliskan nama Ratna Dewi.
Nama lengkap Bu Ratna. Di dalamnya terdapat catatan medis kelahiran. Alia membaca setiap baris dengan seksama. Tertulis bahwa keluarga Bu Ratna saat itu memiliki 2 bayi. Ratna sebagai anak pertama dan seorang bayi perempuan yang terdaftar sebagai bayi perempuan belum bernama. Namun, di halaman berikutnya, tertulis catatan singkat dengan tinta pudar. Bayi kedua hilang saat evakuasi kebakaran ruang bersalin. Status: tidak ditemukan. Alia tertegun. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin, kakinya goyah, dan napasnya tercekat. Dokumen itu membuat semuanya semakin jelas. Tapi di sisi lain justru memunculkan pertanyaan baru yang lebih besar. Tangannya kemudian meraih satu map lain yang menumpuk di bawahnya. Mata Alia membelalak saat membaca nama Siti Aminah di bagian depan map itu. Nama ibunya sendiri. Jemarinya bergetar hebat, seolah tak sanggup membuka lembaran berikutnya. Namun hatinya memaksa. Di dalam dokumen itu tertulis bahwa Siti Aminah melahirkan seorang bayi di rumah sakit yang sama, pada tanggal yang sama dengan tanggal lahir bayi kedua keluarga Bu Ratna. Namun, catatan itu aneh. Bayi itu terdaftar tanpa nama ayah. Alia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan gejolak emosi yang membuncah. Dadanya naik turun cepat. Pikirannya dipenuhi potongan-potongan kenangan kabur. Ibunya memang jarang bicara soal masa lalu. Setiap kali Alia menanyakan tentang ayahnya, jawaban ibunya selalu sama. Gak usah dipikirin, Nak. Yang penting kita punya satu sama lain. Air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan. Bu, kenapa ibu gak pernah cerita apa-apa? Bisiknya lirih, suaranya pecah. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Alia buru-buru menyelipkan kembali dokumen itu ke rak. Tapi jantungnya masih berdentum keras. Seorang perawat muncul di pintu, menatapnya curiga. Kamu, ngapain di sini? Tanyanya datar. Alia terdiam sejenak, mencoba mengatur napasnya. Saya cuma nyari kamar mandi, Mbak. Salah masuk. Perawat itu menatapnya sebentar sebelum akhirnya mengangguk dan berlalu. Begitu langkahnya hilang di ujung lorong, Alia bersandar di rak. Lututnya lemas. Tangannya masih gemetar memegang ujung map ibunya. Malam itu, Alia kembali ke kursi tunggu dengan mata sembab. Setiap detik terasa panjang. Setiap detak jantung seperti menandakan mendekatnya sebuah kebenaran yang besar. Potongan fakta mulai tersambung di kepalanya. Bayi kedua keluarga Bu Ratna hilang saat kebakaran. Bayi itu lahir pada tanggal yang sama dengan catatan kelahiran dirinya. Ibunya melahirkan di rumah sakit yang sama, tanpa nama ayah. Golongan darahnya APRH, sama persis dengan Bu Ratna. Semua tanda ini seperti satu garis tipis yang menghubungkan dirinya dengan keluarga Bu Ratna. Namun, sebelum sempat menarik kesimpulan, rasa takut menyelimutinya. Bagaimana kalau benar semua ini? Bagaimana kalau dirinya ternyata bukan sekadar pembantu di rumah itu, tapi bagian dari keluarga yang selama ini memperlakukannya seperti orang asing? Alia memejamkan mata. Air mata kembali jatuh membasahi pipinya. Allah, kalau ini benar jalan MU, tolong kuatkan Alia. Jangan biarkan Alia jatuh. Di dalam ruang perawatan, Bu Ratna masih terbaring lemah. Tak tahu bahwa rahasia yang ia pendam selama puluhan tahun mulai terkuak perlahan. Malam itu, keheningan rumah sakit menyimpan satu kebenaran besar yang sebentar lagi tak bisa disembunyikan lagi. Pagi itu, udara rumah sakit terasa begitu berat. Langkah orang-orang di lorong terdengar sayup-sayup. Tapi di telinga Alia, bunyi itu seolah jauh. Semalaman ia tak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan dokumen-dokumen yang ia temukan semalam. Catatan kelahiran Bu Ratna, bayi kedua yang hilang, serta nama ibunya, Siti Aminah, yang muncul di lembaran arsip dengan tanggal lahir yang sama. Semua itu berputar di pikirannya tanpa henti. Duduk di kursi panjang dekat ruang perawatan Bu Ratna, Alia memeluk tas lusuhnya erat-erat, seolah tas itu satu-satunya pegangan di dunia ini. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, campuran ketakutan, kebingungan, dan rasa ingin tahu yang nyaris menyesakkan dada. Suara langkah mendekat membuat Alia menoleh. Pak Arman datang. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kerut.
Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini acak-acakan. Seolah semalam ia juga tak tidur. Ia membawa 2 gelas kopi panas. Satu diletakkan di meja kecil di samping Alia. "Kamu belum tidur, ya?" tanyanya pelan. Alia hanya menggeleng. Bibirnya menolak mengucapkan kata. Pak Arman duduk di sebelahnya, menatap kosong ke depan. Beberapa detik hening. Hanya suara mesin pendingin ruangan yang terdengar. Lalu, tiba-tiba, suaranya keluar lirih, hampir seperti gumaman. "Li, kamu tahu, ya, tentang dokumen itu?" Pertanyaan itu membuat Alia menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. "Dokumen? Apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Meski dalam hatinya ia tahu betul apa yang dimaksud. Pak Arman menarik napas panjang, menatap Alia dalam-dalam. "Aku lihat kamu tadi malam keluar dari ruang arsip." Alia terdiam. Napasnya tercekat. Matanya berkaca-kaca. Tak ada gunanya lagi berpura-pura. Perlahan, ia mengangguk. "Iya, Pak." Alia lihat catatan kelahiran Bu Ratna. Alia juga lihat nama ibu. Semuanya sama. Suaranya pecah di akhir kalimat. Tubuhnya sedikit bergetar. Pak Arman menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, seolah menahan beban yang tak tertahankan. "Seharusnya aku yang cerita. Tapi ini terlalu rumit, Li." Alia meremas ujung tasnya. Air matanya akhirnya jatuh. "Kenapa rumit, Pak? Kenapa semuanya harus disembunyiin? Selama ini Alia dianggap apa? Kenapa Alia harus kerja di rumah itu? Dimarahin, direndahin. Tapi semua tanda nunjukin kalau mungkin Alia bukan orang asing." Suasana mendadak terasa begitu pekat. Hening, tapi penuh gejolak. Pak Arman menarik napas berat. Matanya berkaca-kaca saat menatap Alia. Waktu itu, 20 tahun lalu, keluarga Bu Ratna memang kehilangan bayi kedua. Rumah sakit kebakaran. Semua orang panik. Bayi itu hilang. Semua orang mengira dia meninggal. Alia menatap Pak Arman lekat-lekat. Setiap kata terasa menusuk hatinya. Kalau bayi itu masih hidup, berarti ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pak Arman mengangguk pelan, meski ragu. "Aku belum bisa bilang pasti, Li. Tapi semua ini terlalu kebetulan. Golongan darahmu sama. Tanda lahirmu sama. Dan," suaranya tercekat, matanya menunduk. "Nama ibumu ada di dokumen rumah sakit yang sama, tanggalnya pun persis sama." Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras. Hatinya terasa seperti dihantam badai. "Kenapa? Kenapa ibu nggak pernah cerita apa-apa sama Alia, Pak? Kenapa selama ini Alia hidup kayak orang asing di dunia sendiri?" Suaranya pecah, bahunya terguncang. Pak Arman hanya bisa diam, menatap gadis itu dengan rasa iba yang begitu dalam. "Mungkin ibumu punya alasan. Mungkin dia ingin melindungimu, Li," katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Alia menggeleng cepat. "Kalau memang begitu, kenapa aku harus ada di rumah itu, Pak? Kenapa aku harus ada di dekat orang yang... Kalau semua ini benar, mungkin kakak kandungku sendiri? Kenapa aku harus dimarahin, direndahin, dihina, sama darah dagingku sendiri?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat dada Pak Arman terasa sesak. Ia ingin menjawab, tapi tak ada kata yang tepat. Semua ini masih samar. Terlalu banyak rahasia yang belum terungkap. Tiba-tiba, suara detak mesin monitor dari ruang perawatan terdengar lebih cepat. Perawat berlari masuk dan keluar lagi. Wajahnya serius. Tensi Bu Ratna naik. "Mohon keluarga bersiap." Pak Arman berdiri cepat, menoleh ke Alia yang masih duduk dengan mata sembab. "Alia, ayo, kita doa sama-sama. Kita butuh kekuatan," ucapnya lirih. Alia mengangguk pelan, meski hatinya terasa perih. Ia berdiri di samping Pak Arman, menatap pintu ruang perawatan dengan dada sesak. Jemarinya saling menggenggam erat, dalam hati ia berbisik, "Allah, kalau memang ini rencana MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku runtuh." Malam itu, waktu berjalan lambat. Alia berdiri di lorong panjang itu,
memeluk dirinya sendiri sambil menahan tangis. Semua tanda terasa semakin jelas, tapi jawaban tetap kabur. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, rumah sakit terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lampu-lampu lorong memantulkan cahaya dingin di lantai keramik, menciptakan suasana yang menekan. Alia duduk di kursi tunggu dengan wajah letih, menatap kosong ke lantai. Tubuhnya mungkin ada di sana, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Semua yang diketahuinya selama ini tentang dirinya sendiri perlahan terasa seperti kebohongan besar. Ucapan dokter, dokumen lama yang ia temukan, golongan darah yang sama, dan cerita tentang bayi yang hilang, semuanya membuat jantungnya tak berhenti berdetak kencang. Seolah potongan-potongan kecil masa lalu yang selama ini berserakan mulai membentuk satu gambaran utuh. Namun, gambaran itu terlalu menyakitkan untuk diakui. Sementara itu, Pak Arman berdiri tak jauh dari Alia. Wajahnya serius. Matanya memandang ke arah pintu ruang perawatan Bu Ratna. Ia tampak bimbang, seperti seseorang yang memegang rahasia besar namun tak tahu harus memulainya dari mana. Dalam diamnya, Pak Arman memutuskan sesuatu. Ia tak bisa membiarkan kebingungan ini berlarut-larut. Jawaban pasti harus dicari. Tanpa memberitahu siapapun, Pak Arman menemui salah satu dokter senior di rumah sakit itu. Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. "Dok, saya butuh bantuan. Saya ingin melakukan tes DNA antara Bu Ratna dan Alia," katanya, sedikit ragu di akhir kalimat. Dokter itu menatap Pak Arman lama, seolah menimbang sesuatu. "Kalau memang ini penting, kita bisa lakukan secara diam-diam. Tapi, Pak, apa keluarga yang lain tahu?" Pak Arman menggeleng cepat. "Belum. Dan saya mohon, jangan ada yang tahu dulu, Dok. Kalau dugaan saya salah, saya nggak mau bikin kegaduhan." Dokter menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, kita ambil sampel rambut Bu Ratna dan Alia. Hasilnya, mungkin butuh waktu beberapa hari." Pak Arman meninggalkan ruangan itu dengan dada sesak. Keputusannya sudah bulat, tapi hatinya terasa berat. Jika hasilnya benar, maka semua yang selama ini mereka jalani akan berubah selamanya. Sementara itu, Alia masih di kursi tunggu, memeluk tas lusuhnya erat-erat. Rasa lelah, bingung, dan takut bercampur jadi satu. Saat Pak Arman kembali, ia mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa dipaksakan. "Alia," panggilnya lembut. Alia menoleh, matanya sembab. "Iya, Pak." Pak Arman menatapnya dalam-dalam, seolah ingin berkata banyak, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. "Kamu nggak apa-apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi Alia hampir tak mampu menjawab. Tenggorokannya tercekat. "Alia, nggak tahu, Pak," jawabnya lirih. Suaranya pecah. Rasanya kayak semua yang Alia tahu selama ini runtuh begitu aja. Pak Arman tak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Alia pelan, mencoba memberi ketenangan yang bahkan dirinya sendiri tak punya. Malam itu, Alia mencoba tidur di kamar kecil rumah sakit yang disediakan untuk keluarga pasien. Namun, matanya tak kunjung terpejam. Pikirannya terus menari, penuh pertanyaan yang tak berjawab. Tentang ibunya, tentang Bu Ratna, tentang masa kecilnya yang kabur. Tentang kenapa ia harus berada di rumah itu, dekat dengan seseorang yang mungkin, atau mungkin juga tidak, adalah darah dagingnya sendiri. Sesekali, Alia meraba bahu kirinya, menyentuh tanda lahir berbentuk bulan sabit yang sejak kecil selalu ia anggap kebetulan. Kini, tanda itu terasa seperti kunci pada pintu besar yang akan membawanya pada kebenaran. "Bu," bisiknya lirih, menatap foto almarhum ibunya di dalam dompet. "Kenapa ibu nggak pernah cerita sama Alia? Kalau benar ada sesuatu, kenapa ibu simpan semuanya sendiri?" Air matanya jatuh, membasahi foto itu. Keesokan paginya, dokter yang bekerja sama dengan Pak Arman mendekatinya secara diam-diam, mengambil helai rambut dari sisir Alia tanpa membuat gadis itu curiga. Prosedur itu dilakukan dengan hati-hati. Begitu juga dengan sampel rambut Bu Ratna yang diambil saat wanita itu masih tak sadar.
Hari-hari berikutnya berjalan sangat lambat bagi Alia. Ia menjalani rutinitas merawat Bu Ratna di rumah sakit, membantu Mbak Surti menyiapkan makanan, dan membersihkan kamar perawatan. Tapi pikirannya terus dipenuhi bayangan pertanyaan besar. Setiap kali menatap wajah Bu Ratna, ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan, antara benci karena perlakuan kasar majikannya, dan rasa iba karena entah kenapa ia merasa terhubung begitu dalam. Sore itu, Alia berdiri di balkon kecil rumah sakit, memandangi langit Jakarta yang muram. Angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan sebentar tadi. Jemarinya menggenggam pagar balkon erat-erat, matanya menatap jauh, seolah mencari jawaban di antara awan kelabu. Allah, bisiknya lirih, napasnya bergetar. Kalau benar aku punya hubungan sama keluarga ini, tolong tunjukin jalannya. Jangan biarin aku tenggelam dalam ketidakpastian. Namun, jawaban tak kunjung datang. Yang ada hanyalah detik-detik yang berjalan lambat, menunggu hasil tes DNA yang mungkin akan mengubah segalanya. Beberapa malam kemudian, Alia kembali duduk di kursi tunggu dengan wajah lelah. Pak Arman berdiri di sampingnya, menatap kosong ke arah ruang perawatan. Hening di antara mereka terasa berat. Seperti ada ribuan kata yang ingin diucapkan tapi tak mampu keluar. Alia. Suara Pak Arman akhirnya pecah. Apapun hasilnya nanti, kamu harus siap, ya? Alia menoleh. Matanya basah. Siap untuk apa, Pak? Pak Arman menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Siap untuk kebenaran. Kalimat itu membuat dada Alia sesak. Malam itu, ia tidur dengan hati yang tak tenang, diiringi doa panjang agar Allah memberinya kekuatan. Ia tak tahu bahwa jawaban yang sedang menunggunya bisa memecah hidupnya menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah kebenaran itu datang. Pagi itu, udara rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Awan mendung menutupi langit Jakarta, seolah ikut memantulkan suasana hati yang kelam. Alia duduk di kursi panjang depan ruang perawatan Bu Ratna. Jemarinya saling menggenggam erat. Semalam, Pak Arman memintanya siap menerima apapun kebenaran yang akan datang. Sejak itu, Alia tidak bisa tidur. Jantungnya berdetak kencang setiap kali ia memikirkan kemungkinan terburuk, atau mungkin kemungkinan terbaik, bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Siang itu, dokter yang melakukan tes DNA diam-diam memanggil Pak Arman ke ruang kerjanya. Alia, yang sedang membantu Mbak Surti membereskan peralatan di kamar perawatan, melihat Pak Arman melangkah dengan wajah tegang. Ada sesuatu pada gerak-geriknya yang membuat napas Alia tercekat. Ia tahu, hari ini jawabannya akan datang. Beberapa menit kemudian, pintu ruang dokter terbuka. Pak Arman keluar membawa amplop putih tebal di tangannya. Wajahnya pucat, langkahnya berat, dan matanya berkaca-kaca. Alia berdiri spontan, menatapnya penuh tanya. Pak, suaranya gemetar. Itu, hasilnya. Pak Arman menatap Alia lama, seolah mencari keberanian dalam sorot matanya. Lalu ia mengangguk pelan. Iya, Li, ini hasilnya. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar perawatan Bu Ratna. Wanita itu sudah sadar sejak pagi, duduk di ranjang dengan wajah masih lemah tapi tatapannya tetap tajam seperti biasa. Saat melihat amplop putih di tangan suaminya, dahi Bu Ratna berkerut. Itu apa? Tanyanya dengan nada curiga. Pak Arman menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Suaranya terdengar berat. Ini, hasil tes DNA, Ratna. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu mendengus. Tes DNA? Untuk apa? Pak Arman menatapnya dalam-dalam. Aku cuma mau tahu, apakah Alia, suaranya tercekat, punya hubungan sama keluarga kita? Suasana kamar mendadak hening. Hanya suara mesin monitor detak jantung yang terdengar, berdetak pelan namun terasa memekakan telinga. Bu Ratna memalingkan wajahnya tajam ke arah Alia. Sorot matanya penuh keterkejutan sekaligus kemarahan. Kamu berani-beraninya? Suaranya meninggi. Kamu pikir, gara-gara kamu punya golongan darah sama, kamu bisa jadi bagian dari keluarga ini? Alia terperanjat, tubuhnya kaku, bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Pak Arman memotong cepat.
Ratna, dengar aku dulu. Suaranya rendah tapi tegas. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar, lalu mengeluarkan selembar kertas hasil tes DNA. Ini buktinya. Hasilnya menunjukkan kecocokan 99,9%. Alia adalah adik kandungmu, Ratna. Kalimat itu mengguncang udara di ruangan itu. Waktu seolah berhenti. Alia membeku di tempatnya, menatap Pak Arman dengan mata melebar tak percaya. Rasanya napasnya terhenti. Telinganya berdenging. Dunia seolah berputar. Namun, reaksi Bu Ratna berbeda. Wanita itu memandang Alia dengan sorot mata tajam penuh penolakan. Enggak, ini enggak mungkin. Enggak mungkin. Serunya keras. Anakku, adikku hilang 20 tahun lalu. Dia meninggal waktu kebakaran itu. Kamu, tatapannya menajam ke arah Alia. Kamu cuma pembantu. Cuma orang luar yang mau manfaatin keluarga ini. Bu, suara Alia akhirnya keluar. Lirih dan penuh getar. Saya nggak pernah minta ini, Bu. Saya nggak tahu apa-apa tentang masa lalu. Saya cuma pengen tahu siapa saya sebenarnya. Namun, kata-kata Alia justru memicu amarah Bu Ratna. Cukup. Jangan sok suci di depan aku. Bentaknya. Kamu pikir, cuma karena hasil kertas ini, aku bakal nerima kamu? Tidak. Kamu bukan siapa-siapa. Alia, kamu bukan bagian dari keluarga ini. Setiap kata itu menusuk hati Alia lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Dadanya terasa sesak. Air mata mulai membasahi pipinya. Tapi ia tetap berdiri diam. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang tanpa pegangan. Pak Arman mencoba menenangkan istrinya. Memegang tangannya dengan lembut. Ratna, tenanglah. Ini bukan salah Alia. Kita sama-sama korban keadaan. Kamu harus terima kenyataan ini. Namun Bu Ratna mengibaskan tangannya keras-keras. Menolak disentuh. Jangan suruh aku terima. 20 tahun aku simpan luka ini. Dan sekarang, kamu mau tarik-tarik orang asing, masukin dia ke keluargaku, cuma karena selembar kertas. Aku nggak bisa. Arman, aku nggak bisa. Alia tak sanggup lagi berdiri di sana. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Langkahnya mundur perlahan, lalu berbalik meninggalkan kamar itu dengan mata basah dan napas terengah. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa seluruh beban dunia di pundaknya. Ia berlari keluar lorong rumah sakit, mencari udara. Di balkon kecil lantai 2, ia berdiri dengan kedua tangannya menggenggam pagar erat-erat. Air matanya jatuh deras, membasahi pipi. Allah, bisiknya lirih. Kenapa? Kenapa engkau taruh aku di sini? Kenapa semua ini harus Alia rasakan sendiri? Sementara itu, di dalam kamar, Bu Ratna masih menangis terisak, memeluk wajahnya. Pak Arman hanya bisa berdiri di sampingnya, tak mampu berkata apa-apa. Suasana kamar itu penuh ketegangan, penuh luka, dan penuh kebenaran yang sulit diterima. Hari itu, dunia Alia berubah. Rahasia masa lalu memang terkuak. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya retak. Kini ia tahu siapa dirinya. Tapi penolakan Bu Ratna membuatnya merasa lebih asing dari sebelumnya. Malam itu, Alia duduk sendiri di bangku taman rumah sakit, memeluk lututnya erat-erat. Di balik semua air mata dan kebingungan, satu pertanyaan terus menghantui benaknya. Kalau darahku sama, kenapa hatiku tetap dianggap berbeda? Malam itu, langit Jakarta pekat tanpa bintang. Rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara mesin pendingin yang mendengung pelan. Alia duduk di bangku taman kecil dekat gedung perawatan, memeluk lututnya erat-erat. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sejak hasil tes DNA keluar siang tadi, hidupnya seolah terbalik. Ia tahu kebenarannya sekarang. Ia bukan orang asing di rumah itu. Ia adalah darah daging keluarga Bu Ratna. Namun, kebenaran itu bukan membawa pelukan hangat, melainkan penolakan yang menusuk sampai ke tulang. Setiap kata Bu Ratna masih terngiang jelas di telinganya. Kamu bukan siapa-siapa, Alia. Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Alia menunduk.
Air mata kembali mengalir tanpa bisa dicegah. Allah, bisiknya lirih. Suaranya pecah. Kalau ini memang rencana MU, tolong kuatkan Alia. Kenapa harus seperti ini? Kenapa Alia nemu jawaban? Tapi rasanya lebih sakit daripada sebelumnya. Malam terus beranjak. Alia belum beranjak dari bangku itu ketika Pak Arman datang menghampirinya. Wajahnya lelah. Matanya merah karena terlalu banyak menangis. Ia berdiri beberapa langkah dari Alia, ragu untuk mendekat. Alia, panggilnya pelan. Alia menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Ada apa, Pak? Tanyanya dengan suara serak. Pak Arman menarik napas panjang, lalu duduk di sampingnya. Bu Ratna, minta kamu datang ke kamarnya. Alia mengangkat wajahnya perlahan, matanya penuh ragu. Saya? Untuk apa, Pak? Bukankah tadi dia nggak mau lihat saya? Pak Arman menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Dia sudah berubah pikiran. Kalimat itu membuat dada Alia bergemuruh hebat. Campuran harapan dan takut membuat napasnya tercekat. Dengan langkah pelan, ia mengikuti Pak Arman menuju ruang perawatan. Setiap langkah terasa berat, seolah membawanya mendekat ke takdir yang tak bisa dihindari. Saat pintu kamar terbuka, Alia melihat Bu Ratna terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih lemah dari terakhir kali mereka bertemu. Selang oksigen menempel di hidungnya, dan matanya yang biasanya tajam kini terlihat sayu. Saat tatapan mereka bertemu, Alia ingin berbalik pergi, takut mendengar penolakan lagi. Namun, suara lirih Bu Ratna memanggilnya. Alia, sini, nak. Langkah Alia terhenti. Kata, nak, terasa asing di telinganya, namun juga membuat dadanya bergetar. Perlahan, ia mendekat dan berdiri di sisi ranjang. Alia. Suara Bu Ratna bergetar. Matanya berkaca-kaca. Maafkan, aku. Alia terdiam. Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulut Bu Ratna. Bu. Suaranya tercekat. Kenapa minta maaf? Bukankah tadi Ibu bilang Alia bukan siapa-siapa? Bu Ratna menatap Alia lekat-lekat. Air matanya jatuh satu persatu. Aku salah. Aku terlalu lama hidup dalam luka. Waktu bayi itu hilang, aku merasa setengah jiwaku mati. Aku marah sama dunia, marah sama takdir, marah sama siapa saja yang mendekat. Dan tadi, waktu tahu kamu ternyata adikku yang hilang, aku nggak bisa terima kenyataan itu. Suaranya pecah di akhir kalimat, membuat Alia tak mampu menahan air mata lagi. Kenapa? Kenapa harus begini, Bu? Tanya Alia lirih. Kenapa Alia harus nemu keluarga? Tapi rasanya kayak Alia ditolak sama dunia. Bu Ratna mengulurkan tangannya yang lemah. Jemarinya bergetar saat menyentuh pipi Alia. Bukan karena aku nggak mau kamu, tapi karena aku takut. Takut menghadapi rasa bersalahku sendiri. Selama 20 tahun ini, aku pikir kamu udah nggak ada. Ternyata kamu ada di dekatku, kerja di rumahku, dimarahin sama aku, diperlakukan kayak orang asing. Aku jahat sama kamu, Alia. Alia menggenggam tangan Bu Ratna erat-erat. Air matanya jatuh membasahi jemari wanita itu. Bu, Alia nggak pernah salahin ibu. Alia cuma pengen diakui. Alia cuma pengen tahu siapa Alia sebenarnya. Bu Ratna menatapnya lama, lalu mengangguk dengan senyum getir. Kamu, adikku, adik yang selama ini aku cari tanpa aku tahu. Maafkan aku, Alia. Hening sejenak menyelimuti kamar itu. Tangis Alia pecah di sisi ranjang, sementara Bu Ratna mencoba menahan isakannya sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka saling berpegangan, bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai saudara. Pak Arman berdiri tak jauh dari mereka. Matanya berkaca-kaca menyaksikan momen itu. Perlahan, ia menutup pintu kamar, memberi ruang bagi dua jiwa yang akhirnya menemukan kembali satu sama lain setelah terpisah begitu lama. Alia. Suara Bu Ratna lirih, nyaris seperti bisikan. Jangan pernah pergi lagi, ya? Aku udah kehilangan kamu sekali.
Aku nggak mau kehilangin kamu lagi. Alia memeluknya lembut, menahan getar tangisnya. Alia di sini, Bu. Alia nggak akan pergi kemana-mana. Di antara keheningan malam, kamar itu dipenuhi isak tangis, penyesalan, dan kelegaan. Luka lama yang terpendam akhirnya menemukan cahaya penyembuhan. Di luar jendela, hujan rintik-rintik turun, seolah langit pun ikut menangis. Namun, bagi Alia, setiap tetes air hujan terasa seperti doa. Doa untuk lembaran baru, doa untuk keluarga yang hilang dan kini kembali, dan doa agar Allah memberi mereka kesempatan kedua. Hari itu, segalanya berubah. Alia mungkin datang ke rumah Bu Ratna sebagai seorang pembantu, tapi ia akan pulang dari rumah sakit ini sebagai seorang adik.